Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Banyak HP 3 jutaan yang punya spek dan desain yang mantap-mantap dan cakep-cakep banget. Tapi emang ada di luar sana HP 3 jutaan yang bisa kasih jaminan garansi update software sampai 4 tahun. Yap, jadi ini dia nih guys, Samsung Galaxy A15 5G. HP terbaru Samsung 3 jutaan yang bisa kasih garansi update software sampai 4 tahun. Dari awal unboxing kita udah langsung mendapatkan One UI terbaru versi 6 dengan Android 14. Versi Android terbaru untuk di awal tahun 2024 dengan jaminan update Android sampai 4 tahun. Jadi kurang lebih kita bisa dapat update sampai Android 18 dengan One UI versi 10. Sesuatu yang sangat mustahil banget kita temukan di brand HP Android lain untuk HP kelas 3 jutaan. Tapi gimana menurut kalian? Apakah durasi jaminan update software tuh jadi salah satu penentu saat kalian beli HP baru? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video ini ya. Ya, biarpun HP ini sering dimenang-mendingin, tapi percayalah, yang namanya Samsung udah terbukti punya build kualitas yang awet banget. Dan jangan juga lupain yang namanya itu update software, garansinya sampai 4 tahun, softwarenya yang udah matang, dan layanan after sales-nya yang emang udah terbukti memuaskan banget selama ini. Karena ya kalau speknya bagus, tapi kalau softwarenya jelek, belum mateng, ya rugi dong. Jadi setiap HP Samsung itu emang punya kelebihan di software One UI-nya yang punya banyak fitur penting yang berguna. Untuk UI-nya Samsung seperti yang kita udah tahu ya, memang sangat terasa sangat user friendly, smooth, gesit, dan yang paling penting pastinya bebas iklan 100%. Makanya nggak heran banyak banget yang suka dengan OS One UI ini dan jadi OS UI Android terbaik di dunia. Karena emang senyaman dan seenak itu ya user experience yang diberikan One UI ini. One UI yang ada di Samsung Galaxy A15 5G ini juga bukan versi core ya. Jadi fitur-fitur yang kita dapatkan tuh udah banyak banget dan maksimal banget nih. Seperti yang ada di HP flagship Samsung. Selain software UI-nya yang sama dengan HP flagship Samsung, untuk desainnya ini juga mirip banget dengan Galaxy S24, HP flagship terbaru dari Samsung. Mulai dari desain penempatan triple kameranya dan desain grill speakernya yang ada di bagian bawah ini juga sama banget dengan Samsung S24. Perbedaannya baru terasa jelas pas kita lihat bagian depannya. Di Samsung Galaxy A15, desain nose layarnya ini belum punya desain konsol. Mungkin biar ada terasa pembedanya kali ya dibandingkan HP Samsung kelas 5 jutaan ke atas. Padahal kalau kita lihat dari spek layarnya ini udah punya spek yang udah mantap, modern banget buat di harganya. Selain desain notch-nya ini yang masih agak jadul ya desainnya. Layarnya punya luas di 6,5 inch Full HD dan udah pakai layar Super AMOLED andalan Samsung dengan refresh rate di 90 Hz. Emang agak lucu gimana gitu ya, dan spek layarnya ini yang udah modern, cakep banget. Tapi kok desain notch-nya ini masih model begini ya? Untuk kualitas layarnya sih nggak perlu dijelasin panjang-panjang ya, karena output layarnya ini udah luar biasa mantap banget. Warna-warnanya cerah, vivid, dan level detail yang tajam banget. Mau dilihat dari angle manapun, layarnya ini masih cakep banget. Mau diajak untuk nonton film dan gaming lama-lama pastinya nggak bikin cepet mata lelah. Pokoknya mantap banget sih untuk kualitas layarnya. Untuk prosesornya Samsung Galaxy A15 pakai MediaTek 6100 Plus. Dan yang masuk ke Indonesia yang varian tertingginya dengan 8GB RAM dan ROM-nya 256GB. Untuk HP dari brand sebesar dan sekelas Samsung, skor Antutunya ini udah lumayan oke nih yang kita dapatkan. Untuk budget HP 3 jutaan, kita udah dapat skor Antutu di 300 ribuan. Performa gamingnya juga masih bisa banget diandalkan. Untuk Mobile Legends kita bisa dapat maksimal di 90 fps dengan performa yang stabil ya saat kita tes. Dan untuk PUBG Mobile kita dapat maksimal di 40 fps dengan settingan di Smooth Ultra. Dan ini untuk detail fps yang kita dapatkan saat kita tes. Samsung A15 5G punya setup triple kamera. Kamera utamanya ada di 50 megapiksel. Ada lensa ultrawide 8 megapiksel dan ada 2 megapiksel lensa makro. HP 3 jutaan Samsung sih biasanya udah punya hasil foto yang cakep. Dan pastinya nggak terkecuali untuk si Samsung Galaxy A15 5G ini. Yang hasil kamera utamanya ini cakep banget. Dan range kameranya luas, detail-detail kecilnya juga masih tajam. Dan untuk di kondisi cukup cahaya sama sekali nggak ada noise ya yang kita temukan. Tone warna fotonya juga fresh dan akurat dengan kondisi warna aslinya. Hasil kamera ultrawide-nya juga masih oke ya, yang punya level dynamic range yang cukup luas. Tapi untuk level detailnya tentu nggak sebaik yang bisa dihasilkan dari kamera utamanya ya.
Untuk di kondisi low light, hasil fotonya juga masih cakep dengan bantuan fitur night mode. Hasil foto low lightnya juga punya dynamic range yang luas, level noise yang minim, dengan detail foto yang masih cukup oke. Walaupun fotonya nggak setajam saat difoto di kondisi terang ya. Tone warna-warnanya juga masih vivid dan asik. Jadi saat foto di kondisi low light inilah yang terasa ya kalau HP ini tuh ada di kelas 3 jutaan. Kamera selfie-nya ada di 13 megapiksel. Detail hasil fotonya lumayan oke, dengan dynamic range foto yang lumayan. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi ngetes perekaman kamera dari Samsung Galaxy A15 5G. Sekarang ini gue lagi rekamnya di resolusinya Full HD ya, 30 fps. Dia maksimalnya emang ada di Full HD 30 fps aja nih. Dia belum bisa di 60 fps, belum bisa di 4K juga. Jadi mentoknya di Full HD 30 fps atau di SD 30 fps guys. Nah, kalau menurut kalian nih guys, gimana nih hasil videonya nih untuk si Samsung Galaxy A15 5G? Oke guys, jadi sekarang aku lagi ngetes nih kamera depannya untuk si Samsung Galaxy A15 5G. Ini sekarang gue lagi ngetesnya di resolusi Full HD 30 fps saja ya. Ini resolusi tertinggi maksimal dari si A15 5G. Dia nggak bisa di 4K, nggak bisa di 60 fps. Dan kita coba tes untuk dynamic range-nya ya. Untuk si A15 5G ini dia dynamic range-nya masih cukup oke nih. Langitnya masih cukup kelihatan nih warna biru. Terus walaupun ininya udah over exposure ya, cuman ini gedung-gedungnya masih kelihatan dan warna-warnanya juga ini cakep banget. Dia juga oke banget sih, detailnya menurut gua oke. Tapi untuk audionya gimana nih guys? Coba sampein aja pendapat kalian nih guys untuk video kamera depannya dari si A15 5G ini yang diluncuran berbarengan ya sama si A15 yang versi LTE. Untuk kapasitas baterainya ada di 5000 mAh dengan input pengecasan yang ada di 25 watt. Daya tahan baterainya ini awet banget ya. Kita tes Mobile Legends selama 18 menit baterainya berkurang 4%. PUBG Mobile 22 menit baterainya berkurang 4%. Dan untuk isi baterainya dari 0 sampai 100% butuh waktu 1 jam 20 menit. Kalau 30 menit charge bisa terisi sekitar 52%. Jadi Samsung Galaxy A15 5G adalah HP all-rounder yang seimbang di semua segala sisi speknya. Dan buat kalian terutama yang pingin punya HP yang emang udah terbukti nih secara kualitas dan layanan after sales-nya. Dan juga dapat jaminan update software sampai 4 tahun. Yang nggak ada lagi ya HP di luar sana budget 3 jutaan yang bisa kasih update software sampai 4 tahun. Paling lama juga paling setahun sampai 2 tahun. Dan juga jangan lupain yang namanya itu layanan after sales-nya yang udah terbukti. Dan juga build quality-nya yang emang udah awet banget nih dari HP Samsung. Secara spek juga udah lumayan oke banget ya. Walaupun bukan yang terbaik di kelasnya. Seperti layarnya nih udah Full HD 90Hz AMOLED. Terus juga prosesornya udah cukup oke buat gaming. Dengan RAM-nya yang udah besar nih di 8GB. Dan kameranya yang udah punya setup yang lengkap. Dan juga baterainya yang jumbo di 5000 mAh yang awet banget. Dengan pengecasan yang cepat di 25 watt fast charging.